Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa barakatihi tatanazzalul hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah walladzi tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk mengucapkan kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita semuanya dalam keadaan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Allah masih karuniakan nikmat yang begitu luas sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana rekan-rekan kita sesama muslim seiman kita yang saat ini telah kita dengar beritanya, bahkan sampai kemarin itu bahkan tepat ya di depan rumah sakit ya, itu mereka mengirimkan salah satu bom ya, sehingga menghancurkan dan itu berserak. Saya melihat videonya langsung dikirimkan oleh rekan yang kebetulan beliau itu beraktivitas saat ini di Mi'raj News. Nah, jadi Mi'raj News ya, beliau namanya Dr. Ahmad Musyafa. Beliau bekerja aktif memang untuk mengupdate kegiatan-kegiatan atau yang terjadi di Palestina ya, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita walaupun ya kita sejenak ya mendoakan rekan-rekan kita sama muslim seiman di Palestina, mari dalam doa-doa kita Bapak dan Ibu, dalam setiap sujud kita, dalam bacaan zikir kita, mari kita selipkan untuk saudara-saudara kita semuslim seiman yang ada di Palestina yang saat ini sedang memperjuangkan hak-hak mereka dan mempertaruhkan keimanan mereka ya. Mari kita bersama mendoakan mudah-mudahan rekan-rekan seiman kita yang ada di Palestina Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk berjihad, dan bagi mereka yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita sejenak mengirimkan Fatihah kita untuk mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah perjuangan mereka memenangkan kota Palestina, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka semuanya sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini yang masih Allah berikan kesehatan, Allah masih berikan kenikmatan, ketentraman ya, Allah beri kesehatan, ketika tidur tidak ada gangguan ya, ketika sholat tidak ada gangguan. Mari kita betul-betul manfaatkan apa yang Allah anugerahkan ini untuk terus beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah catat
apa yang telah kita kerjakan pula menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, mari kita bersama mengucapkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita nantikan dan rindu syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini beserta keluarga, anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu dan cicit kita, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan jaminan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat semuanya, dan alhamdulillah dalam beberapa hari ini Allah telah turunkan nikmat yang selama ini kita nanti-nantikan. Sampai beberapa hari yang lalu, walaupun turunnya sedikit ya, anak-anak saya teriak-teriak, alhamdulillah akhirnya hujan juga ya. Jadi alhamdulillah ini sudah anak-anak sampai berteriak, dan bahkan ada yang keluar ya kemudian langsung hujan-hujanan, Pak. Ya, karena semalam pula di daerah kami cukup lumayan deras ya, cukup lumayan deras, dan mudah-mudahan nikmat yang Allah turunkan ini menjadi berkah ya, menjadi manfaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya memulai insyaallah memulai dengan kitab pembahasan kitab Al-Adhkar milik Imam An-Nawawi. Ini kebetulan dalam keadaan yang seperti ini ya, saudara-saudara kita seiman di Palestina ini sedang menghadapi kehidupan yang tidak mudah ya. Mungkin kalau kita urut kisahnya ya, bagaimana perjalanan orang-orang Yahudi, mungkin kita sudah paham secara utuh ya. Namun ada hal sebetulnya yang perlu kami sampaikan, bahwa di dalam sebuah hadis sahih dikatakan ada dua perkara yang paling tidak ini tidak boleh kita bermain-main. Maka perkara yang pertama itu adalah terkait dengan ibadah salat, dan yang kedua adalah terkait zikir ya. Zikir dalam arti di sini konteks kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di luar ibadah salat. Nah, maka di dalam hadis yang sahih dikatakan la yaruddul qadra illa biddu'a. Jadi tidak ada yang dapat mengubah takdir kita itu kecuali doa-doa yang kita panjatkan. Maka kalau kita tanya, kita semuanya menginginkan mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Kita semuanya mengharapkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, tapi menjadi pertanyaannya adalah apa yang sudah kita upayakan untuk kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, maka Allah menciptakan kita, maka di antara tujuan yang pertama adalah ibadah, untuk beribadah. Nah, tapi ketika kita memilih, kita ingin wafatnya Allah tutup usianya dalam keadaan husnul khatimah, maka diantaranya tidak ada yang bisa mengubah harapan kita, takdir kita, itu selain apa? Selain ikhtiar yang kita kerjakan, yang paling penting adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan la yaruddul qadra illa bid-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birra. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kita ya, ketika kita bercita-cita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, maka ada upaya yang harus kita lakukan. Nah, maka kalau ada orang ingin matinya husnul khatimah tapi tidak ada amal perbuatan baik yang dia kerjakan, maka ya jangan bercita-cita mati dalam keadaan husnul khatimah, kan begitu. Nah, makanya bagaimana Nabi mengajarkan, kalau kalian ingin mengubah takdir kalian, maka apa? La yaruddul qadra illa bidu'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kita selain doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk rekan-rekan kita seiman yang ada di Palestina, tidak ada yang dapat menolong mereka, tidak ada yang dapat membantu mereka dalam berjihad kepada Allah. Pertolongan itu selain apa? Selain bantuan dari apa? Dari doa-doa yang kita panjatkan untuk mereka. Itu salah satunya. Selain dari bantuan-bantuan yang sifatnya finansial atau yang lain yang dapat kita kirimkan ke mereka. Maka yang paling pokok, yang paling kuat adalah apa? Doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, la yaruddul qadra illa bid-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birra. Tidak ada yang dapat memperpanjang usia kita selain kebaikan. Nah, maka kalau usia Bapak dan Ibu ingin diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup lakukan kebaikan setiap hari. Ya, lakukan kebaikan apapun, sekecil apapun, ya. Selama kebaikan itu adalah kebaikan yang Allah ridhai, ya, insya Allah Allah perpanjang usia kita. Maka kalau kalau kebaikan saya lebih banyak, maka panjang usia saya lebih panjang. Kalau kebaikan Bapak Ibu lebih banyak, ya,
maka bapak dan ibu usianya akan jauh lebih panjang dibandingkan usia saya. Ya, karena namanya Allah memanggil kita, memundut kita atau mencabut nyawa kita itu bukan daftar nama. Ya, kalau daftar nama saya belakangan Pak, karena ujung nama saya R Pak. Nah, ada nggak Pak di sini yang ujung namanya A Pak? Nah, kalau yang A duluan itu yang akan dipanggil duluan. Itu kalau daftar nama yang dipanggil. Ya, tapi ini bukan terkait dengan daftar nama, ya, bukan terkait dengan daftar urut. Ya, masalahnya adalah apa? Daftar panggil. Ya, makanya kalau ada orang yang masih bermalas-malasan, ibadah, sholat bermalas-malasan, ya, Qur'annya bermalas-malasan, zikirnya bermalas-malasan, mohon diingat bahwa Allah meminta kita untuk melakukan sholat itu tidak lama, Bapak dan Ibu. Allah meminta kita sholat tidak lama. Sampai kapan Allah meminta kita sholat? Sampai kita mati, sudah. Kalau nanti siang kita wafat, kita mati, selesai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah minta kita untuk ibadah tidak lama. Ya, hanya sampai apa? Sampai kita mati. Ya, makanya apa? Makanya hidup kita, ya, ini tidak boleh, ya, tidak boleh kosong, ya. Kosong dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam konteks di sini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya insyaallah saya akan memulai pembahasan pagi hari ini dengan kisah, ya, salah satu ulama yang ada di Saudi yang bernama Amr Khalid, ya. Jadi yang bernama Amr Al-Khalid. Nah, beliau ini adalah seorang ulama, ya, masuknya dalam kategori kontemporer, ya, kontemporer. Maka ketika sebelum beliau itu, kalau bahasa kita hijrah, ya, kalau bahasa kita dari yang dulunya kebiasaan kita itu belum baik, kemudian menjadi baik, kemudian tertata, lebih tertata lagi. Nah, ini kalau bahasa kita ini kan hijrah. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan tidak baik menjadi lebih baik. Nah, ini yang dilakukan oleh Amr Khalid. Maka beliau sempat menceritakan, ini sempat saya baca dalam sebuah buku, ya. Ini juga disebutkan di dalam diceritakan sedikit, ya, di dalam kitab yang berjudul Tanbihul Ghafilin. Ya, itu menceritakan terkait dengan kelalaian orang-orang yang dalam kehidupannya itu lalai. Maka dikisahkan bahwa dahulu sebelum beliau berhijrah itu kegalauannya muncul dalam setiap hari, ya. Mulai dari memikirkan rezeki, ya, mulai dari memikirkan bagaimana nanti ke sekolah anak saya, itu beliau ceritakan. Saya sempat risau bagaimana besok keluarga saya makan dengan apa, ya. Kemudian nanti anak saya kalau sudah selesai SMA, kalau kita, ya, nanti kuliah itu mau kemana, kemudian apa, uangnya dari mana. Itu hal-hal yang seperti itu yang dirisaukan. Maka apa, ketika beliau belajar dengan dengan gurunya, maka sempat beliau itu hadir di dalam sebuah majelis dan ada satu kalimat yang dia ingat dari gurunya. Maka apa, maka manusia itu tidak boleh lepas dari yang namanya mengingat Allah, zikir, ya. Kenapa? Karena zikir itu ibarat tasbih, ya. Kata guru beliau, zikir itu ibarat tasbih. Maka Bapak dan Ibu lihatlah, kalau kita punya tasbih, di ujung tasbih itu kan ada pengaitnya, ya, Bapak dan Ibu, ya. Ujung tasbih itu ada pengaitnya. Kalau pertanyaan dari saya adalah, coba Bapak dan Ibu potong ujungnya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu potong ujung pengait tasbih itu, dipotong saja pakai gunting. Kira-kira apa yang akan terjadi, Bapak dan Ibu? Ya, maka akan keluar semua butiran-butiran tasbih itu akan lepas semuanya. Nah, maka guru beliau berpesan kepada beliau, wahai Amr Khalid, ya, wa dzikru, ya, zikir itu kat tasbih, ya. Maka apa? Zikir itu ibarat tasbih yang kau pakai, ya, tasbih yang kau gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ujung daripada tasbih itu kau potong, ya, maka apa? Maka butirannya akan lepas. Nah, maka analogi butiran ini seperti apa? Seperti kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup kita, ya. Kemudian apa? Hidupnya tenang, ketenangan kita, ya. Kemudian rezeki kita, anak kita, harta kita, semuanya. Maka itu dianalogikan dengan butiran-butiran itu. Maka apa? Zikir itu adalah pengaitnya. Maka ketika engkau dalam kehidupan kalian tidak pernah ada zikir, yang tidak ada kedekatan chemistry kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibarat tasbih itu kau putus, maka apa? Lihatlah bagaimana butiran itu akan lepas, dan apakah engkau bisa memanfaatkan tali yang telah kau putus itu? Maka apa? Maka beliau mengatakan, maka kendati pun tali itu tersisa, ya, maka apa? Tali itu tidak dapat engkau gunakan lagi, kecuali apa? Kecuali ketika engkau memasukkan kembali
butiran-butiran tasbih itu, dan kemudian engkau apa? Mengaitkan kembali ujung talinya dengan ujung talinya. Maka dia akan terikat dan dapat engkau gunakan lagi. Maka apa? Maka ingatlah, ketika engkau jauh dari berzikir kepada Allah, maka sama saja engkau telah memutus talinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dapat engkau sambung lagi dengan cara apa? Ketika engkau kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendawamkannya kembali, maka sama saja dengan engkau mengikatnya kembali. Maka Allah sampaikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya disampaikan, tidak ada yang dapat menenangkan, mententramkan hati kita kecuali apa? Kecuali zikir-zikir yang kita baca, yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi kita mulai dari kisah daripada Amr bin Khalid atau Amru bin Khalid. Dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, paling tidak insya Allah apabila cukup waktunya, saya akan mengajarkan. Ya, ini hadisnya sahih. Ya, saya ambil yang sahih, yang periwayatnya dari Bukhari dan Muslim. Zikir-zikir yang dapat kita amalkan. Insya Allah semuanya kita sudah hafal. Ya, sudah hafal. Saya yakin sudah hafal. Tapi pertanyaannya adalah sudah kita baca, sudah kita amalkan atau belum? Dan kalau kita amalkan, apa fadilah, apa keutamaan yang Allah akan berikan untuk kita? Ya, kalau cukup nanti waktunya saya bahas 4 zikirnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menghafalnya. Kalau memang tidak cukup, insya Allah nanti 3 saja, insya Allah sudah cukup apabila itu diamalkan untuk keseharian kita. Saya akan memulai yang pertama. Ini dalam kitab Al-Azkar di halaman 16 dari hadis yang diriwayatkan oleh Imamail Muhadditsin. Jadi diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Riwayatannya dari Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari. Jadi nama lengkap daripada Imam Al-Bukhari adalah Abi Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ja'fi. Jadi Al-Bukhari ini adalah laqab, ya. Jadi tempat, ya, salah satu tempat di mana beliau ini tinggal, ya. Maka dikatakan apa? Dari Imam Al-Bukhari, dan diriwayatkan juga dari Imam Muslim yang bernama Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Ainaisaburi. Nah, ini nama panjang daripada Imam Muslim. Kalau kita mendengar hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Nah, jadi nama Imam Muslim ini Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Ainaisaburi, An-Naisaburi. Nah, beliau meriwayatkan, ya, beliau menyebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya, radhiyallahu anhuma bi asanidihima. Beliau menyebutkan salah satu hadis, dan hadis ini sanadnya itu dari siapa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu membaca hadis itu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah ini sebetulnya nama aslinya itu bukan Abu Hurairah. Nama aslinya sebelum beliau masuk Islam itu bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sebetulnya laqab. Laqab di sini itu adalah julukan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya bukan Abi Hurairah. Namanya setelah masuk Islam itu Abdurrahman bin Sakhar. Setelah masuk Islam Abdurrahman bin Sakhar. Tapi sebelum masuk Islam beliau namanya adalah Abdus Syams. Nah, ini kalau sudah dengar namanya Abdus Syams saja kita paham orang apa dia. Abdun itu adalah hamba, Syams itu adalah matahari. Nah, kalau Abdus Syams yaitu adalah apa? Hamba yang menyembah matahari. Nah, kita sudah bisa tahu agama Abu Hurairah sebelum beliau masuk Islam. Makanya apa? Pasca masuk Islam, ya, beliau masuk Islam itu di kisaran di tahun 7 Hijrah. Yaitu pada usia ke 30 tahun. Atau di dalam sebuah riwayat dikatakan masuk Islam itu 3 tahun sebelum baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Lihat Bapak dan Ibu, ini motivasi yang harus kita contoh dari Abi Hurairah. Maka apa? Beliau berstatement dengan jelas, ya. Beliau menyampaikan kepada para sahabat yang lain, walaupun saya masuk Islamnya telat, walaupun saya mengenal baginda Nabi Muhammad SAW itu terlambat, walaupun saya mendalami Islam itu tidak selama kalian, wahai para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, maka apa? Maka saya tidak akan mau kalau keilmuan saya lebih sedikit dibandingkan kalian. Ini salah satunya, Pak. Jadi artinya kalau kita itu hijrahnya telat, tapi apa? Kualitas ibadah saya nggak mau
lebih jelek dibandingkan apa? Kalian-kalian semua yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Ini motivasi yang dijadikan motivasi bagi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka apa? Maka setelah memeluk agama Islam, ya, maka dapatlah beliau itu gelar Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu sebetulnya diambil, Pak. Jadi diambil kata Hurairah itu dari hurrah. Nah, hurrah ini apa? Kalau Bapak dan Ibu punya peliharaan kucing, ya, kucing. Nah, jadi kalau kucing yang dipelihara di rumah itu namanya qit, al-qit. Nah, jadi kalau kucing yang dipelihara di rumah itu kalau di dalam bahasa Arab itu diartikan dengan al-qit, al-qitun atau al-qittu. Nah, itu kucing peliharaan. Tapi kalau hurrah ini adalah kucing yang kucing liar, Pak. Jadi kalau kita menyebutnya itu kucing apa ya? Kucing alas, ya, begitu ya, kucing alas. Nah, suatu ketika apa? Beliau ini menggembala kambing, ya, menggembala domba, ya. Ketika beliau sedang menggembala, beliau tinggalkanlah domba-domba tersebut untuk memakan rumput. Maka ketika dalam perjalanan, beliau menemukan apa? Menemukan anak daripada kucing alas itu ditinggalkan oleh induknya, ya. Jadi kedinginan dan kelaparan. Maka diambillah oleh Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar ini, itu diambil, ya. Kemudian setiap kali beliau menggembala diberikan makanan, ya, diletakkan di atas pohon diberikan makanan, ya, ketika diletakkan di bawah dikasih makanan lagi, diurus dengan Abu Hurairah. Maka sampai pada akhirnya ketika beliau pulang ke rumah dibawa lagi, dikasih makan di rumah. Besok lagi ketika beliau menggembala kambing dibawa lagi, ya, dibawa, digendong begitu, sampailah suatu ketika bertemu berpapasan dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan dikatakan, wahai Abdullah bin Sakhar, apa yang ada di balik apa ya, mungkin kalau kita mengatakan sorbanmu itu, ya, karena ditutup, Pak, karena agar tidak kepanasan ketika menggembala ditutup. Maka ketika ditanya baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, diceritakan saya begini dan lain sebagainya, saya menemukan seekor anak kucing sehingga karena kelaparan dan lain sebagainya, maka aku rawat, ya, aku rawat layaknya apa, seperti induknya. Nah, maka dari sinilah kemudian diminta dibuka, ya, ternyata anakan kucing, Pak, anakan kucing. Maka dari situlah, ya Abdurrahman, ya, maka wahai Abdurrahman bin Sakhar, anta Abu Hurairah, katanya. Maka kamu itu adalah induknya kucing, katanya. Kenapa? Karena engkau memelihara kucing tersebut. Nah, maka julukan daripada Abu Hurairah atau Abu Hurairah itu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau orang yang cinta, ya, dekat dengan hewan. Salah satunya saat itu adalah kucing yang beliau pelihara. Makanya julukannya adalah Abu Hurairah. Nah, ini periwayatan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhar 'alal asah min nahwa 30 qaulan. Jadi ada 30 pendapat para ulama itu yang memberikan namanya beliau banyak, nggak hanya cuma satu. Maka apa? Banyak namanya, ada 30. Tapi yang paling sahih, ya, yang paling asah di antara pendapatnya para ulama, namanya beliau setelah masuk Islam itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Sebelum masuk Islam adalah Abdus Syams, penyembah matahari, dan mendapat julukan oleh baginda Nabi Muhammad yang bernama siapa? Bapak dan Ibu, Abu Hurairah. Nah, jadi apa? Di sini dikatakan beliau itu apa? Wa huwa aktsaru sahabata hadisan. Lihat, Pak, ini yang menarik dari Abu Hurairah. Ini kalau baca kisah Abu Hurairah ini luar biasa, Pak, untuk motivasi kita belajar. Maka Abu Hurairah tadi, Pak, memasuk Islam, memeluk Islam itu 3 tahun sebelum baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Tapi kehebatannya tadi saya sampaikan bahwa walaupun saya terlambat memeluk agama Islam, terlambat mengenal baginda Nabi Muhammad SAW, maka saya tidak pernah akan lebih sedikit dalam meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apa? Selama perjalanan itu Abu Hurairah ini adalah orang yang dikatakan di sini wa huwa aktsaru sahaba hadisan. Maka dia termasuk kategori sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ini, Pak, digarisbawahi, Pak, bahwa beliau selama 3 tahun sebelum Nabi wafat itu beliau sanggup telah mengumpulkan hadis dari baginda Nabi Muhammad, meriwayatkan hadis dari beliau itu dalam sebuah riwayat dikatakan 5.000 sampai 7.000 hadis. 3 tahun, Pak. Ya, katakan kalau paling ulama yang mengatakan tidak, beliau lebih daripada 5.000. Ada yang mengatakan. Ya, sehingga apa? Para ulama itu menyampaikan hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad SAW itu antara 5.000 sampai 7.000. Bisa dibayangkan, Pak, selama 3 tahun
kalau beliau bisa mengumpulkan meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7.000 hadis. Dan beliau adalah orang yang paling banyak. Maka beliau meriwayatkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkait dengan zikir, ya. Jadi ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang zikir. Dan ini kita hafal, insya Allah hadisnya hafal, Pak. Maka dikatakan apa? Qala, beliau mengatakan Nabi SAW pernah bersabda, aku pernah mendengar Nabi mengucapkan kalimat ini. Apa kalimatnya? Qala Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, kalimatani khafifatan. Ini kita hafal, Pak, hadisnya. Kalimatani khafifatan. Ada dua kalimat yang sangat ringan. Sangat ringan. Khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan. Dan itu kalau lisan sudah membacanya, maka apa? Timbangannya itu memperberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca, itu ringan untuk dibaca dengan lisan kita, tapi kalau dibaca itu memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahman. Dan orang-orang yang membaca kalimat ini berpotensi mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kalimat yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di antara salah satunya adalah kalimat ini, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tidak ada yang siapapun yang membacanya kecuali apa? Berpotensi untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tidak perlu, Pak. Kita tidak perlu saya analogikan tidak perlu kita langsung bagaimana ya kalau Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kita. Ya, sekarang gini saja, Pak. Kalau mungkin anak-anak muda yang mungkin di sini ada yang pernah muda, ya. Kalau pernah muda, bahasa kita dulu kalau namanya anak-anak muda, Pak, ya. Kalau istilahnya kalau kita itu ada rasa ser di hati itu, ya, dengan lawan jenis dulu, ya. Mungkin misalkan ada perempuan yang kita taksir benar, tapi kita nggak berani ngomong, ya. Istilahnya cintanya cinta monyet lah kalau dulu, Pak. Bahasa anak-anak zaman kami, ya, cinta monyet. Seneng gitu, ya, dengan perempuan. Bayangkan, Pak, kita nggak berani ngomong. Kalau anak ini keluar aja, kelihatan jilbabnya aja, baru jilbabnya, Pak, kelihatannya dari jauh aja, rasanya itu dari sini tuh, baru jilbabnya, belum orangnya yang kelihatan, baru jilbabnya, itu rasanya dari sini dah, begitu ya, rasanya. Bisa dibayangkan ketika kita cinta kepada sesama makhluk saja, ya, rasanya seperti itu. Bagaimana ketika Allah yang cinta kepada kita? Gak usah jauh-jauh, ibu-ibu dengan suaminya, ya, atau suami dengan ibu-ibunya, ya, atau dengan istrinya. Ya, bisa dibayangkan, Pak. Ketika suami itu sudah cinta mati, ya, cinta banget dengan istrinya bilang apa aja, nggak ada yang nggak diturutin, Pak. Ya, itu sesama apa? Suami istri. Makanya apa? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang cinta? Makanya apa? Ada pesan dari seorang mufassir Mesir yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan apa? La ta'budullaha liyu'ti. Jadi kalau kita baca zikir, kalau kita sholat, kalau kita baca Quran, kalau kita beribadah apa saja, maka apa? La ta'budullaha liyu'ti. Kalau kita melakukan ibadah apa saja, jangan kita itu ibadahnya apa? Punya embel-embel. Embel-embel di sini apa? Lah, nanti kalau saya tidak duha, rezeki saya tidak dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duha lah, saya lakukan duha biar rezeki saya lancar. Nah, ini ada embel-embel. Makanya apa? Syekh Mutawalli Sya'rawi jelas. Beliau menyampaikan, la ta'budullaha liyu'ti. Jangan pernah sekali-kali kalian beribadah itu karena ada embel-embel agar Allah ngasih saya sesuatu. Agar Allah memberikan saya sesuatu. Tapi apa? Satu saja, Pak. Beliau menyampaikan, bal u'budullaha liyardha. Maka apa? Kalau kalian ibadah, cukup niatkan satu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ya Allah, ridai apa yang saya kerjakan. Kalau kita sholat, ya Allah, ridai ibadah saya. Kalau baca Quran, ya Allah, ridai bacaan Quran saya. Kalau kita zikir, ya Allah, ridai zikir yang saya baca. Maka apa? Beliau menyampaikan, jangan pernah sekali-kali beribadah karena ada embel-embelnya agar Allah ngasih ini, ngasih itu. Tapi apa? Beribadahlah kepada Allah agar Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Kenapa? Fa in radiya adhasyakum bi'ataihi. Allah itu kalau sudah ridho, ya,
maka apa? Maka Allah akan beri apa yang kita minta, kendati pun kita tidak minta, maka Allah akan cukupkan untuk kita. Kalau Allah sudah ridho, Bapak dan Ibu, maka Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, fa in radiya adhasyakum bi'ata'ihi. Allah itu akan turunkan untuk kalian semua apa yang kalian inginkan, sampai-sampai kalau kalian akan meletakkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian akan bingung mau meletakkannya di mana di rumah. Nah, itu kalau kita ibadahnya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berzikir, maka ya, katakanlah zikir itu, bacalah zikir itu agar Allah ridho kepada kita. Jadi bacaan yang pertama, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan kalau kita baca berpotensi mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka kalimatnya apa? Bapak dan Ibu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik, insyaallah hafal ya Bapak dan Ibu ya. Ini yang pertama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka apa fadilahnya? Berpotensi mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini ada Pak, ada kalimat zikir lagi yang apabila kita baca keutamanya tidak main-main pula. Nah, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ruwaina fi sahih Muslim, riwayatnya dari siapa? Dari Abi Dzarrin radhiyallahu an. Dari Abi Dzar radhiyallahu an. Maka dikatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu duduk bersama para sahabatnya, dan hadir di situ sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Hadir, duduklah di situ. Kemudian apa? Nabi berpesan kepada para sahabatnya yang lain, termasuk kepada Abi Dzar Al-Ghifari, dengan kalimat apa? Ala ukhbiruka bi ahabbal kalami ilallahi ta'ala. Wahai Abi Dzar Al-Ghifari dan para sahabat yang lain, maukah kalian aku beritahu satu kalimat yang apabila kalian baca, ya, maka apa? Itu kalimat itu tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika engkau membacanya, maka apa? Cintanya Allah langsung seketika itu Allah berikan kepada kalian semuanya. Maka apa? Jawab dari Abi Dzar Al-Ghifari dengan para sahabat yang lain, "Bala ya Rasulullah." Mau Rasul? Mau. Ini Pak. Maka perbedaannya ketika Nabi Muhammad masih hidup dengan Nabi Muhammad sudah tiada. Maka enaknya para sahabat dulu Pak. Jadi ketika mereka memerlukan sekali, urgent sekali, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasul, doakan kami. Ya, tidak ada Pak. Kalau yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang langsung tidak dikabulkan. Ya, maka langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya adalah sekarang sudah tiada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan doa-doa yang kita panjatkan? Ya, bagaimana caranya agar apa? Agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang dapat segera mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Doa kita dapat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, kecuali apa? Kecuali kita menjauhi perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menghalangi pintu doa kita dijabah adalah kemaksiatan yang kita kerjakan. Nah, maka beliau menyampaikan apa? Ada salah satu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya apa? Yang kedua, kalau tadi kan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau tidak hafal dua ini, maka apa? Kalian baca satu ini saja, itu pun sudah berpotensi engkau mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Wa fir riwayatil ukhra, dalam periwayatan yang lain dikatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kalami afdal. Di kesempatan yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ya, maukah kalian aku beritahu lagi ada kalimat-kalimat yang lain yang afdal juga untuk kalian baca, ya. Qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi. Tidak ada yang apabila kalimat ini engkau baca, maka apa? Kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kalimat itu untuk dibaca oleh siapa? Oleh para malaikat-malaikatnya Allah, dan Allah memerintahkan pula untuk dibaca oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi. Kalimatnya apa? Subhanallah wa bihamdi. Ya, jadi doa ini Pak, zikir ini termasuk dalam kategori zikir
yang didawamkan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kalau yang pertama tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah ini. Jadi dua kalimat. Ini yang ringan, tapi kalau kita baca itu berpotensi mendapatkan apa? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sampaikan di Masjid Waituba ya Natar. Maka jangan sampailah ya kita ini baca zikir ya kalau guyonan orang ya. Kalau guyonan orang baca zikir ya seringnya di hari Jumat ya. Hanya di hari Jumat saja. Dari Jumat. Khususnya ketika kotak itu jalan. Ya, kotak dari pojok itu udah mulai jalan, nah barulah kita mulai zikir subhanallah, 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 subhanallah. Udah agak dekat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kotaknya udah lewat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kebanyakan kita kan begitu ya, Pak ya. Sulit Pak untuk ngajarkan orang-orang di kampung itu sulit Pak. Ya untuk kesadaran untuk bersedekah, untuk berinfak itu sulitnya luar biasa. Maka saya singgung dengan itu Pak kemarin ya. Jangan sampai ya zikir kita itu hanya kita baca kalau kotak itu lewat gitu ya. Giliran masih jauh itu subhanallah, subhanallah. Udah mulai agak mendekat Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika sudah lewat alhamdulillah, alhamdulillah dikeraskan. Nggak jadi ngisi akhirnya Pak. Nah ini sulit Pak. Memang di masyarakat kita ini masih sangat sulit ya, khususnya di masyarakat kami itu masih sulit. Maka perlahan. Nah, ini yang kedua Pak, kalimatnya subhanallah wa bihamdi. Kemudian yang ketiga, ini hadis yang diriwayatkan pula dari Imam Muslim. Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dikatakan dari periwayatan dari An Samurah bin Jundub. Ya, ini sahabat Nabi Muhammad SAW pula. Maka dikatakan apa? Qala Rasulullah SAW, ahabbul kalami ilallah ta'ala arba'un. Ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatnya 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 kalimat, Pak. Ya. Makanya apa? Jangan sampai, Pak, kalau kita ingin diwafatkan dalam keadaan yang baik, maka biasakanlah untuk membangun kebiasaan baik. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu beliau menyampaikan, kalau kalian itu akan diwafatkan dalam keadaan yang baik, maka bangunlah kebiasaan yang baik. Karena apa? Allah itu akan mewafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Allah itu akan mewafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita baik, maka Allah tutup usia kita dalam keadaan yang baik. Ya, makanya yang keempat, zikir yang ketiga dikatakan apa? Ada 4 kalimat yang apabila kita baca, maka di penghujung hadisnya dikatakan la yadurruka bi ayyihinna bada'at. Ketika engkau memulai membaca itu dimanapun, ya, maka apa? Ketika engkau mulai membacanya, maka sejak saat itu maka tidak ada hal-hal yang akan membahayakan diri kalian. Bisa dibayangkan Pak, ketika kita baca kalimat itu, maka tidak ada hal-hal yang akan dapat membahayakan diri kalian. Nanti ada lagi Pak. Makanya kalau kita pernah mendengar al-ma'thurat, nah itu kan asal katanya dari asar Pak. Asar itu adalah apa? Zikir-zikir yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kemudian diturunkan secara temurun kepada para sahabatnya, dari para sahabatnya diturunkan kepada apa? Tabi'in, ya, terus dari tabi'in, tabi'in, terus pada akhirnya sampai ke kita, sampai hari ini. Makanya istilah asar, mengapa dikatakan al-ma'thurat, itu jamak daripada asar. Ya, asar itu apa Pak? Kalau kita berwudu, ya, kalau kita berwudu itu masih basah, kaki kita masih basah, kemudian kita jalan. Nah, kita jalan. Maka kalau kita lihat di atas lantai dengan kaki yang masih basah setelah kita berwudu, itu ada bekasnya, ada bekas wudunya. Nah itu, kelihatan bekas wudunya, tapaknya. Itulah yang dikatakan asar. Bekas yang masih membekas terus ditinggalkan. Ya, sampai pada hari ini di kita. Makanya al-ma'thurat. Ya, semuanya itu adalah zikir-zikir yang ditinggalkan turun-menurun. Dari apa? Dari mulai tabi'in, dari mulai para sahabat, terus sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semua hadis-hadis dan zikir-zikir yang ada di al-ma'thurat itu sahih Pak. Ya, maka kalau bisa hafal al-ma'thurat itu Pak. Kalau hafal enak. Ya, kemana-mana kita sambil jalan itu baca, itu sangat enak. Dan semua kalimat-kalimat ini ada di dalam
al-ma'thurat, ya. Makanya apa? Ketika kita baca kalimat itu, maka tidak ada yang akan memberikan bahaya sedikit pun kepada kita, atau yang membahayakan kita ini tidak ada. Jadi kalimat yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau yang pertama tadi Pak, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Yang kedua, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kalau yang pertama tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Yang ketiga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula, kalau mau ditambah boleh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu kalau nanti di al-ma'surat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu urutannya. Nah, itu kalau al-ma'surat, dalam al-ma'surat. Maka yang ketiga kalimatnya itu. Kemudian yang keempat, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Nabi SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Maka janganlah pernah kalian menyepelekan kalimat apa? Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Kalimat alhamdulillah. Maka janganlah pernah kita menyepelekan kalimat, walaupun kalimat itu hanya kita ucapkan alhamdulillah. Ya, karena alhamdulillah ini esensinya sebetulnya kalau yang kita kenal sekarang ini kan kalimat syukur. Kalau kita mendapatkan nikmat maka qul alhamdulillah. Maka dikatakan apa? Maka dikatakan walhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah ini adalah apa? Kalimat yang bisa memenuhi, mengisi timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani. Sedangkan kalau kita membaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, itu ketika kita baca, maka apa? Keduanya ini akan apa? Mengisi timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Atau di dalam riwayat lain dikatakan apa? Dua kalimat ini kalau kita baca itu akan mengisi kebaikan kita mulai dari langit sampai ke bumi. Itu kebaikan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan Pak, zikirnya ringan. Cuma terkadang ya tadi Pak, ya namanya jin Pak ya, mengganggu kita itu untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala itu dahsyatnya luar biasa. Makanya apa? Makanya salah satu ya panggilan azan itu Pak. Panggilan azan itu dikumandangkan, maka fungsi azan itu salah satunya itu untuk mengusir jin, Pak. Untuk mengusir jin. Maka kalau ada azan dikumandangkan, sebetulnya jin itu nggak ada yang ganggu, Pak. Ya, maka kalau azan dikumandangkan, kemudian dia mendekat ke masjid, ya, maka dia tidak diganggu oleh jin, Pak. Tapi kalau azan dikumandangkan, nggak nyambang-nyambang juga ke masjid. Nah, kalau mau ngelihat wujudnya ya itu, Pak. Ya. Wujudnya itu Pak. Makanya apa? Fungsi azan salah satunya itu untuk mengusir jin. Maka di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dikatakan apa? Fa idza adzana muadzinun fa farra syaitan wa alaihi dhurat. Maka kalau sudah dikumandangkan azan, itu syaitan itu lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, ya, keluar anginnya Pak, terkentut-kentut. Tapi kalau sudah kalimat selesai la ilaha illallah, balik lagi Pak. Ya. Makanya syaitan itu mengganggu bukan ketika azan dikumandangkan, tapi ketika orang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, oh itu gangguannya dahsyat. Gangguannya dahsyat kalau sudah ngangkat tangan. Makanya apa? Tidak jarang kok orang yang ketika sholat, ya, mau berangkat sholat, nyelip kontak motornya. Akhirnya apa? Yang mestinya berangkat dari rumah naik motor, jalan kaki. Sambil sholat dicari, ketika sholat, ketika sujud ketemu, ya Allah, ternyata kuncinya ada di bupet. Ya, sering Pak, kita sholat nemuin yang hilang ketika sujud. Ya, nyimpen uang 100.000 nyelip di mana? Ketemunya ketika ruku. Ini gangguan syaitan itu dahsyat. Makanya apa? Nabi mengajarkan la taftahu furujatun min furujati syaitan. Maka ketika sholat janganlah pernah kalian buka celah untuk syaitan itu masuk. Makanya dengan cara apa? Rapatkan shaf. Makanya ketika imam mengucapkan istawu wastaqimu, lurus, rapatkan, segera rapatkan Pak. Segera rapatkan. Ya, kalau di jamaah kami enggak, Pak. Kalau sudah dibegitu, itu rata-rata milihnya shaf yang kedua, Pak. Shaf yang kedua milihnya. Yang depan masih kosong, yang pojok kosong, kanan kosong, milihnya shaf yang kedua.
Sampai kami mengingatkan itu lama, Pak, monggo silakan diisi dulu soft yang pertama. Wih, sulit, Pak. Silakan diisi lagi, Pak, silakan. Mungkin saya bilang ke takmirnya, Pak, mungkin sesekali lah, Pak. Ya, sesekali kita siapkan, ya. Karena satu baris ini kan di kita bisa sampai 25. Insya Allah nggak banyak, Pak. Siapkan aja kas masjid sesekali, Pak. Ya, 2.500.000. Sesekali ditaruh kayak di soft pertama itu uang 100.000, tulis tulisan tuh. Siapa yang berada di soft paling pertama, maka silahkan ambil uang 100.000 itu. Saya yakin penuh, Pak, besok soft pertama. Rebutan itu, Pak. Saya bilang kan, kalau gitu ya lumayan Ustaz, 2.500.000 ya nggak apa-apa, sesekali aja. Karena apa? Kita itu selalu terfikirnya kalau ada sesuatu yang nyata di hadapan kita, baru kita rebutan. Tapi giliran tidak ada, kita berleha-leha, maka sama dengan pahala dari Allah. Coba, seandainya Allah ngasih cash langsung di hadapan kita, Allah letakkan aja 100.000. Saya yakin, Pak, subuh sebelum adzan dikumandangkan udah rame, Pak, masjid, Pak. Ya, rebutan untuk masuk ke dalam soft yang pertama. Ya, itu. Ya, makanya paling tidak lah, ya, paling tidak hal-hal baik ini, ya, perlu kita dawamkan. Agar apa? Agar wafatnya kita dalam keadaan yang baik. Jadi 3, Pak, ya, 3 zikir yang sudah kita baca. Kemudian yang keempat, ini yang menarik, Pak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan dari riwayatnya dari istri dari baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Juwairiyah. Maka dikatakan apa? Warwaina aidan fihi an Juwairiyah ummul mukminin. Diriwayatkan dari istri baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Juwairiyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indaha bukratan hina shalla subhu wa hiya fi masjidiha. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu pergi ke masjid, ya, kemudian apa? Juwairiyah pun ini istri beliau itu mengikuti beliau, sholat di bagian belakang, Nabi di depan. Selesai sholat, maka baginda Nabi Muhammad SAW keluar dari masjid untuk beraktivitas. Maka apa? Juwairiyah menetap di masjid, beriktikaf di masjid untuk membaca, ya, membaca zikir, ya, membaca zikir. Maka apa? Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW itu keluar meninggalkan masjid, ya, dan setelah beliau keluar beraktivitas, beliau kembali lagi menuju masjid untuk melaksanakan sholat duha. Maka ketika beliau masuk, maka beliau masih mendapati Juwairiyah, istri beliau, ketika Nabi pertama keluar dari masjid sampai balik lagi, itu masih duduk, Pak. Masih duduk di masjidnya Rasulullah SAW. Kemudian apa? Thumma raja'a ba'da an udha atau an adha. Ya, Nabi selesai sholat duha, beliau balik lagi ke masjid. Ya, selesai ke masjid, ya, sampai di masjid, maka apa? Beliau masih mendapati istrinya duduk di bagian belakang dan mengatakan apa? Wahiyya jalisatun fihi. Dia masih melihat istrinya duduk di belakang. Faqala, Nabi berkata, "Ma ziltil yawm ala halatil lati faraqtuka?" Loh, dari tadi kamu belum bergerak dari situ, katanya. Sampai saya sudah melakukan aktivitas dan saya balik lagi, saya masih mendapati engkau masih di situ duduk. Ya, kata baginda Nabi Muhammad SAW kepada istrinya. Qalat, na'am. Maka istrinya menjawab, iya ya Rasul, ya sayang. Saya mau keluar sayang, saya teruskan zikir saya teruskan bacaan Quran saya. Ya. Kemudian apa? Faqala Nabi SAW, Nabi berkata, laqad qultu ba'daka arba'a kalimatin thalatha marrat. Bukankah aku pernah menyampaikan kepada engkau ada 4 kalimat yang kalau engkau baca, ya, 3 kali, ya, 3 kali engkau baca, 3 kali engkau baca, maka apa? Law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazantuhum. Maka apa? Kalau itu dibaca, bacaannya itu setara dengan duduknya kamu dari tadi pasca sholat subuh sampai sekarang, apa yang telah engkau baca selama itu sama dengan bacaan yang ini. Kan saya sudah pernah menyampaikan kepada engkau, wahai istriku. Ya, apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Itu kalimatnya, Pak. Itu di dalam Al-Ma'thurat ada itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Itu Nabi mengatakan kalau engkau baca itu 3 kali, ya, duduknya engkau pasca sholat subuh sampai saya datang lagi, itu sama timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Pak, itu hanya dibaca 3 kali. Nah, maka Al-Ma'thurat itu kan 3 kali, Pak, bacanya. Nah, nanti setelah kalimat ini itu ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini ada riwayatannya.
Maka kisah sahabat yang disengat oleh kalajengking kemudian datang ke Nabi SAW dan mengatakan, ya Nabi, ladaqtanil aqrab al-barihah. Saya mau cerita kepada engkau, kaki saya ini bengkak. Ya, bengkak kenapa? Disengat oleh apa? Oleh kalajengking. Ketika diceritakan itu, Nabi senyum, Pak. Nabi senyum. Kemudian Nabi berpesan kepada sahabat yang ini, dikatakan, amma law qultal bariha. Coba kalau semalam engkau mengucapkan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Coba seandainya semalam engkau mengucapkan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, maka Nabi mengatakan apa? La yadurruka syai'an min ayyihinna bada'at. Ya, engkau tidak pernah akan mendapatkan apa? Bahaya satupun, mau dari bumi, mau dari langit. Ketika engkau membacanya di waktu itu sampai waktu pagi, maka tidak ada bahaya yang akan mendekati kalian. Dan ketika kalian baca di waktu pagi, maka tidak akan ada bahaya yang akan mendekati kita sampai nanti di waktu petang. Dan kalau kita membacanya di waktu petang, sampai pagi lagi Allah lindungi lagi. Lihat. Nah, bagaimana keutamaan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulang. Bacaan yang pertama, Pak? Subhanallah wa bihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kalau yang pertama tidak hafal, maka ada yang kedua, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini Pak. Yang ketiga Pak, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini nanti ada periwayatan lain Pak. Ada ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarika, itu boleh tambahkan. Yang keempat Pak, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini 4 Pak. Ya, jadi mudah-mudahan 4 kalimat ini bisa didawamkan ya, dibaca ya. Mulai setelah ba'da subuh boleh ya, atau saat petang ya, selesai kita sholat maghrib kita baca, monggo ya, atau di waktu sore setelah asar pun boleh, silahkan ya. Ini boleh didawamkan, kita baca, insyaallah Allah berikan kebaikan yang banyak untuk kita semuanya. Nah, ini Bapak dan Ibu 4 zikir ya, mudah-mudahan nanti dapat kita lanjutkan kembali dengan zikir-zikir yang lain ya, insyaallah semuanya sahih Pak, semuanya sahih. Kami pilih dari kitab Al-Adhkar milik Imam An-Nawawi ya, paling tidak yang periwayatannya itu dari Imam Al-Bukhari dan Muslim ya. Baik, 4 ini Pak, 4 zikir yang dapat kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan dapat kita dawamkan, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan insya Allah dengan pengamalannya Allah memberikan keutamaan yang banyak untuk kita semuanya. Baik, demikian Bapak dan Ibu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 10 menit lagi. Waalaikumsalam. Monggo. Tadi apa zikir-zikir tadi? Bagaimana dengan apa itu termasuk zikir juga? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu ada kejelasan seperti baca. Itu ada untuk keselamatan kita dalam melaksanakan segala tugas pada kita melaksanakannya gitu. Atau walaupun ada musibah, kan musibah tidak dapat ditolak apabila turun, dan tidak dapat dihindar gitu kan. Nah, jadi kalau kita membaca itu, insya Allah, katanya penjelasan itu ya, insya Allah kalau ada pun musibah tidak akan terlalu berat. Nah, bagaimana dengan itu? Apa sama dengan bacaan zikir tadi? Jadi zikir itu Pak, zikir itu ada yang kita sebut dengan muqayyad, dengan yang kedua ghairu muqayyad. Jadi zikir muqayyad itu zikir yang terikat dengan waktu. Contoh, kita mau tidur ya, bacaan zikir paling singkat untuk kita tidur, kalau kita tidak bisa lanjutkan, kita tambah dengan trikul, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.
terus ditambahkan dengan ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau ditambahkan dengan akhir surat Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka bacaan yang paling pendek doanya adalah apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, jadi doa ini dibaca ketika tidur, Pak, mau tidur. Jadi nggak bisa kita mau makan pagi nih, Pak. Ya, misalnya sudah disiapkan. Ketika kita mau makan, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, jadi tidak bisa, Pak. Nah, itu yang disebut dengan doa mau makan, ya doa mau makan. Itu yang disebut dengan zikir muqayyad, yang terikat oleh waktu. Kalau mau makan, doa yang kita baca, Pak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Enggak bisa kita baca kalau masuk kamar mandi, Pak. Allahumma barik lana, enggak bisa. Ya, maka zikir ini yang disebut dengan zikir muqayyad, yang terikat oleh waktu. Termasuk Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya. Maka sebetulnya zikir ketika kita akan berangkat beraktivitas itu banyak, Pak. Banyak, ya. Bismillah saja, Pak. Bismillah itu paling ringan, Pak. Makanya apa? Nabi mengajarkan, ketika kalian masuk ke dalam tempat apapun, kalian masuk rumah, maka janganlah pernah lupa qul bismillah. Kalau kalian tidak hafal doanya, ya, kalau kita mau keluar dari rumah misalkan, doanya apa? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kalau kita tidak hafal, maka apa? Ketika kalian keluar dari rumah, kata baginda Nabi Muhammad, qul bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk, qul bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ketika engkau membaca itu, maka apa? Tidak ada satupun yang akan mengikuti kalian kendati pun kalian sudah masuk ke dalam rumah. Nah, makanya kalimat Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, biasa zikir ini kita baca ketika kita mau berpergian, mau kita jalan, mau keluar dari rumah menuju kantor. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Maka baca kalimat itu. Kalau mau ditambah lagi dengan zikir yang lain, kita tambahkan, tidak apa-apa. Pagi misalkan sebelum kita keluar rumah, ya, baca al-ma'thurat, ya. Saya biasanya kalau begitu, Pak, kalau mau ngisi kajian begini, Pak, atau nggak ngisi kajian misalkan, keluar dari rumah, itu selesai pakai sarung, semuanya selesai, mau ke masjid pagi, sudah sampai keluar rumah itu a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim, sambil jalan, Pak. Dari rumah ke masjid kan agak jauh saya, Pak. Ya, kalau perjalanan lumayan lah. Kalau perjalanan dari rumah sampai ke masjid, itu pokoknya sampai masjid itu sudah selesai. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tapi saya baca hanya sekali-sekali saja, Pak. Ya, maka pas selesai an-nas, keluar dari masjid, pulang menuju rumah, mulai asbahna wa asbahal mulku lillah. Maka saya biasanya kalau pulang dari masjid, saya agak lama, Pak. Agak lama nunggu bubar dulu jamaah, Pak. Karena kadang kalau enggak bareng gitu di jalan ngobrol akhirnya, Pak. Jadi enggak zikir. Ya kadang saya sudah nunggu-nunggu, tengok-tengok gitu aja masih nungguin juga, Pak, nungguin. Ayo Ustaz, gitu kan. Ya sudah, akhirnya udah jalan ya. Jalan sudah enggak bisa. Ya zikir pasti nanti sudah, kalau baru nyupir mobil keluar dari daerah kami keluar menuju sekolah baru sambil zikir. Tapi ya namanya sambil jalan, kadang fokusnya kan berbeda, Pak, ya. Makanya saya lebih nyaman biasanya keluar dari masjid selesai sholat subuh langsung asbahna wa asbahal mulku sambil jalan, Pak. Sambil jalan. Sampai rumah sudah selesai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selesai. Ya, tinggal tambah dengan Al-Qur'annya. Boleh, Pak, itu dibaca. Nah, ketika kita mau keluar ya dari rumah, mengendarai kendaraan, ya, kita mau bertolak, baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, boleh. Nah, itu waktunya di situ. Ya, kapan saja kita mau ke kantor, kita mau kemana aja, Pak. Ya, kita mau keluar misalnya ke rumah tetangga, nggak apa-apa, Pak, baca. Walaupun tetangganya samping rumah, ya, rumahnya samping rumah. Kita keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kita nggak tahu, Pak, hal-hal apa yang akan terjadi walaupun rumah tetangga samping rumah, kita nggak jamin, Pak. Ya, nggak jamin. Namanya apa? Namanya ujian, ya, namanya mudarat, ya. Itu hadir, itu kita tidak bisa prediksi. Ya, makanya kalimatnya itu boleh, itu dibaca. Ya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Maka ya keutamanya juga ada. Makanya ada zikir yang muqayyad, ada yang ghairu muqayyad. Kalau zikir yang tadi, yang saya baca, yang kita baca bersama, itu yang ghairu muqayyad. Kapan aja bisa dibaca. Mau tidur boleh. Ya, ketika pulang kerja boleh dibaca. Saya kalau pulang kerja sama, Pak, pulang kerja, keluar dari kampus, sudah. A'udzubillahis samil alim minasyaitonir, sambil nyupir begitu saja, Pak. Biasanya sampai natar
jembatan Natar itu sudah selesai, hasbunallah wa ni'mal wakil, selesai zikir sorenya. Sampai rumah tinggal Al-Qur'an. Tadi pagi ya sudah, sambil keluar menuju Masjid Al-Muhajirin ya, sampai berhenti sudah selesai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, enggak lama, Pak. Baca zikir itu, Pak, Al-Maqsurat. Kalau kita bacanya sekali saja, kan ada yang 3 kali ya, Pak ya. Itu kalau sekali saja itu enggak membutuhkan waktu 10 menit, Pak. Ya kalau kita sudah hafal 10 menit itu paling lama sudah. Tapi kalau mau 3 kali ya mungkin bisa setengah jam, ya bisa setengah jam. Kalau 3 kali itu sudah saya pernah coba, Pak. Sudah pernah saya coba dari mulai keluar dari rumah itu selesai itu sebelum jembatan Natar. Ya, sebelum masuk naik flyover itu selesai. Ya, tapi kalau sekali sampai berhenti udah selesai, Pak. Ya itu. Ya, enak, Pak. Kalau sudah hafal itu sambil kemana aja kita nyupir, sambil kita baca, itu enak sekali, Pak. Ya, dan itu insya Allah memberikan perlindungan yang sangat luar biasa ya untuk kita. Ya, jadi itu, Pak ya. Jadi ada yang muqayyad dengan ghairu muqayyad. Wallahu a'lam. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada umumnya kita sering kalau mendengar Ustaz atau ceramah dari Ustaz, itu ada kata-kata sholawat dan salam kepada Rasulullah. Kalau sholawat itu sudah artinya umum ya, ada sholawat Jibril, ada Ibrahimiyah, ada sholawat Nabi. Nah kalau salam itu sholawat dengan salam itu kan beda. Kalau selawat itu kan doa ya, tapi kalau salam ini ya nyampaikan salam gitu loh. Nah, yang saya tahu salam itu di tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah salam lain gitu loh? Jadi salam kepada Rasulullah ada apa redaksi lain untuk menyatakan salam selain daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dalam tahiyat. Kalau salawat banyak kan, sedangkan salawat dengan salamnya beda. Baik. Berarti redaksinya kenapa harus salawat dan salam gitu, Pak ya? Jadi kenapa kalau begitu nanti berikutnya salawat dan salawat gitu, Pak ya? jadi redaksinya kenapa harus salawat dan salam ya? Jadi memaknai daripada salam ini sebetulnya kan kalau kita, Pak, secara harfiah, Pak. Makna daripada salam itu apa? Salam. Ya, kalau kita mengucapkan assalamualaikum, apa artinya, Pak? Ya, keselamatan kepadamu. Maka sholawat dan salam. Ya, sholawat ini kan Allahumma kalimat Allahumma sholli ala, paling tidak itu sederhananya ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam hadis kan dikatakan man shalla alayya sholatan ya sallallahu biha ashran. Makanya siapa yang bersolawat kepadaku ya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, maka apa? Allah mendoakan untuknya 10 kebaikan. Makanya salawat, mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Salam ini seperti doa, Pak. Ya Allah, berilah keselamatan dari kami dengan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan salawat yang kita baca, ya mudah-mudahan engkau memberikan keselamatan kepada kami. Itu maknanya itu sebetulnya. Makanya sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Sholawat yang kita baca mudah-mudahan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita juga mendoakan kalau Nabi Muhammad pasti dijamin keselamatannya. Ya maka apa? Ya Allah, curahkanlah pula keselamatan untuk kami sehingga kelak nanti kami bisa menjumpai baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan sholawat dan salam, Nabi Muhammad selamat sudah, Pak. Yang belum selamat ini kita, Pak. Ngeri, Pak. Kita belum selamat. Makanya dengan sholawat yang kita baca, kita berharap mudah-mudahan dengan wasilah sholawat Allah menyelamatkan kita. Ya, semoga keselamatan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini dengan apa, Pak? Dengan harapan siapa yang bersolawat kepadaku, Allah pun mendoakan untuknya 10 kali kebaikan untuknya. Nah ini kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan keselamatan kau curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan istilahnya kita berharap mudah-mudahan keselamatan pula Allah curahkan untuk kita. Tapi bagus sih, Pak, ini Pak, pertanyaan ini bagus. Kenapa harus salawat dan salam gitu ya? Bagus, Pak ya. Tapi mungkin filosofinya itu, Pak, filosofinya salawat dan salam. Salawat memang berbeda, salawat dengan salam. Jadi harapannya dengan sholawat yang kita baca, keselamatan pun akan berlimpah diberikan kepada kita. Nah, wallahu alam. Sementara itu, Pak ya. Tapi nanti kita cari, Pak. Saya
Ini pertanyaan bagus juga nih. Kenapa sholawat dan salam harus digabungkan ya jadi satu? Kasih dong. Iya, wallahu a'lam. Bagus pertanyaannya nih, Pak. Terima kasih, insyaallah kami sambungkan. Siap. Insyaallah. Ya, cukup bagus. Dan tadi dikit-dikit tadi kalau Bapak sekalian lihat nanti di channel YouTube ya, dibuka, sering diputar, sering ditonton. Saya lihat subscribe-nya tidak belum nyampe 100 ini. Berarti jangan share kalau Bapak, di share ya. Kalau subscribe-nya sudah 1000, saya bukan 1000. Nanti kita sudah banyak nonton, bahwa kawan-kawan promosi di mana-mana sudah nonton. Muncul terus sudah mulai masuk iklan saja. Belum masuk rekening ya. Saya iklan masuk rekening, buka saja. Terima kasih. Ya, buka. Jangan saya kuota. Dibuka ini channel kita. Terima kasih. Tadi sudah salah. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت